Wanita berbaju merah mengeluarkan kotak batu giok dan membukanya dengan tampilan penuh. Tiba-tiba, sekelompok cahaya hijau terang muncul di depan semua orang, menyinari seluruh platform menjadi hijau. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang keampuhan hati druid ini. Setelah dimurnikan, itu akan mendapatkan hadiah dari alam. Hal yang paling menakjubkan adalah ia akan memiliki hati alam dan dapat memiliki kemampuan druid untuk mengubah roh alami. Tidak ada harga rendah untuk barang ini. Yang dengan harga lebih tinggi akan mendapatkannya. Sekarang pelelangan dimulai. Setelah mengatakan semua ini, wanita berbaju merah mundur ke samping, tersenyum pada semua orang di lapangan. Saya memberikan 300 juta poin prestasi. Saya memberi 350 juta. Apa yang membingungkan Qin Chen adalah bahwa pelelangan hati druid ini jauh lebih lemah daripada labu hunyuan sebelumnya, dan bahkan baju besi bagian dalam. Qin Chen ragu. Memahami sajak tao alami setara dengan memahami jalan surga. Untuk master tingkat terhormat, perbaikan rantai biasa tidak dapat lagi meningkatkan kekuatannya. Hanya semakin memahami langit dan bumi, melampaui aturan, Anda akan dilahirkan dengan aturan Anda sendiri. Semakin Anda memahami sajak tao, semakin kuat kekuatan Anda. Benda ini luar biasa. Lihat harganya. Jika sesuai, Anda dapat bersaing. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya dan menyaksikan kenaikan harga di platform tinggi. Namun ketika nilainya naik menjadi 500 juta, harganya melambat. 300 juta poin jasa, ditambah 150 kati ikan senguang. Tiba-tiba, sebuah harga diletakkan di meja lelang. Begitu harga ini keluar, langsung bikin heboh. Banyak orang melihat sekeliling. Siapa, sebenarnya, yang secara langsung menawarkan 150 ikan senguang untuk ditawar? Di pasar gelap, poin prestasi adalah yang paling langka, karena selama Anda membunuh ras apapun di medan perang dari 10.000 ras, Anda bisa mendapatkan poin prestasi, dan poin prestasi tersebut hanya dapat ditukar dengan harta dan pembuluh darah suci di aliansi atau pasar gelap masing-masing. Itu tidak bisa digunakan secara langsung. Dan satu tingkat lebih tinggi dari poin prestasi adalah denyut nadi suci dari Yang Mulia, yang dapat langsung digunakan untuk meningkatkan kultivasi Yang Mulia. Namun, ada banyak Yang Mulia yang telah tinggal di alamnya sendiri selama puluhan ribu, 100.000 tahun, atau bahkan lebih lama. Sulit bagi Vena Suci yang terhormat untuk meningkatkan kekuatannya. Ini juga menyebabkan ikan senguang berada di atas Vena Suci yang mulia, karena bahkan mereka yang menyerap Vena Suci Venerable tidak dapat meningkatkan kultivasinya, tetapi ia dapat meningkatkan dirinya sendiri dengan memurnikan ikan senguang. Oleh karena itu, meskipun sampai batas tertentu, nilai poin prestasi, nadi suci yang mulia dan ikan senguang setara, tetapi dalam banyak kasus, penjual akan memilih ikan senguang daripada yang lain. Begitu harga ini keluar, banyak orang yang terdiam, artinya jika mereka ingin menawar, dan jelas mereka harus mengeluarkan ikan senguang. Tuanku, mengeluarkan 150 ikan suci untuk mendapatkan benda ini, bukankah itu agak boros? Anda dapat menyimpan dan mengambil harta lain yang dapat merasakan pesona Tao. Ini akan jauh lebih murah, dan efeknya tidak akan jauh lebih buruk. Setelah melihat harga Qin Chen, Gu Limo tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Harga ini benar-benar dibuat oleh Qin Chen, tapi Qin Chen hanya tersenyum tanpa menjelaskan terlalu banyak. Yang dia minati bukanlah hati druid yang bisa merasakan pesona Tao, tapi bisa menjelma menjadi roh alam. Setelah harga Qin Chen dirilis, lapangan tiba-tiba sunyi, dan pada akhirnya, tidak ada yang menawar lagi. Bukannya tidak ada yang memiliki begitu banyak ikan senguang, tetapi ikan-ikan senguang umumnya akan disimpan untuk melelang harta lainnya nanti, dan tidak perlu dikonsumsi di sini. Oke, selamat untuk teman ini, tolong bayar juga untuk serah terima. Kata wanita berbaju merah tersenyum tipis. Qin Chen memasukkan pesanan pasar gelap yang mulia Juesan pada pembaca kartu di dalam kotak, dan nilai jasa di dalamnya segera dipindahkan. Qin Chen mengganti jasa klan 1000 mata, dan mentransfer 100 juta poin jasa. Pada saat yang sama, Qin Chen menempatkan 150 ikan senguang pada formasi teleportasi di tengah kotak dan memindahkannya. Lelang pasar gelap umumnya lelang di tempat, dan pengiriman di tempat.
Semuanya dilakukan dalam sebuah kotak yang sangat rahasia. Qin Chen juga sedikit khawatir menggunakan pesanan pasar gelap yang mulia Juesan dan klan 1000 mata untuk melakukan pembayaran. Perintah pasar gelap dikeluarkan oleh pasar gelap. Meski disebut anonim, tidak ada yang tahu apakah setiap pesanan pasar gelap memiliki nomor atau tidak, kecuali pasar gelap, yang lain tidak tahu. Setelah beberapa saat, pihak lain jelas telah menerima pembayaran, dan susunan teleportasi menyala lagi, dan kemudian hati druid muncul di dalam kotak. Qin Chen mengambil hati druid, dan semburan aura alami langsung menyelimutinya, membiarkan sel-sel tubuhnya rileks, dan ada perasaan bersorak dan gembira, bahkan Qin Chen memiliki dorongan samar untuk langsung menerobos ranah yang terhormat. Bahkan jika dia tidak dapat memahami inkarnasi roh, nafas alami dan persepsi sajak Tao ini sudah cukup untuk Qin Chen. Di kotak lain, orang-orang dari Black Gold Zek juga sangat bersemangat. Tuan Camilla, 150 ikan suci, dan 200 juta poin prestasi, kita menghasilkan banyak uang kali ini. Haha, orang kaya mana yang sebenarnya langsung membeli hati druid dengan ikan cahaya ilahi? Meski harganya sedikit lebih rendah, itu tidak rugi. Camilla memiliki senyum di wajahnya. Dengan sumber daya ini, Black Gold Zek miliknya pasti akan meningkat pesat. Ketika saatnya tiba, dia akan menganeksasi klan Wara dan mengambil harta dari klan Wara. Peringkat Zek emas hitamnya di antara Zek mungkin harus banyak bergerak maju. Semuanya, 3 harta pemanasan sudah berakhir. Selanjutnya, kami akan melelang 10 lot yang asli. Ucap wanita berbaju merah dan berkata lagi sambil tersenyum, pengirim tidak meminta 3 harta sebelumnya. Mereka hanya membutuhkan nilai jasa untuk menawar. Tapi untuk 10 lot yang tersisa, pengirim memiliki persyaratan sendiri, jadi bisakah Anda mendapatkannya? Itu tergantung pada keberuntunganmu. Ini adalah harta pertama yang dilelang secara resmi, disebut bambu bintang. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkannya lebih jauh. Begitu suara wanita berbaju merah jatuh, dan sebuah bambu, yang benar-benar gelap tetapi bersinar dengan bintang, muncul di tangannya. Melihat bambu langit bintang ini, seluruh situs lelang langsung menjadi sensasi. Qin Chen sama terkejutnya, pelelangan macam apa ini? Tidak hanya ada harta duniawi yang rusak, tetapi hati para druid, bahkan bambu langit berbintang pun keluar. Dia benar-benar tahu apa itu. Tumbuh di langit berbintang yang kacau. Kadang lembut dan kadang keras. Itu bisa digunakan untuk membuat senjata. Ini sangat kuat. Dikatakan bahwa ras manusia purba memiliki reputasi yang hebat. Di cambuk ajaib, ada bahan bambu langit berbintang, yang merupakan harta kerajinan teratas. Tidak ada yang akan memiliki terlalu banyak harta seperti itu, bahkan jika itu adalah master terhormat bumi, itu akan menjadi sangat panas. Mata Qin Chen berbinar, dia secara alami menginginkan bambu langit berbintang ini. Wanita berbaju merah, mengangkat tangannya untuk menenangkan keributan, dan kemudian dia berkata, bambu langit berbintang ditempatkan di sini untuk dilelang. Harga akhir tidak ditentukan oleh lelang pasar gelap. Pengirimlah yang memberikan pesan. Jika seseorang dapat mengeluarkan sesuatu yang membuat hati pengirimnya berdebar, maka bambu langit berbintang itu akan menjadi miliknya. Bambu langit berbintang tidak memiliki harga murah. Sekarang semua orang silahkan mulai mengutip harganya. Saya memberikan 500 juta poin jasa, ditambah 2 pembuluh darah suci yang terhormat, 50 ikan cahaya ilahi. Aku memiliki 800 juta poin jasa, pembuluh darah suci yang terhormat, dan ikan todak raja seberat 5 jin. Saya memberikan 300 juta poin prestasi, ditambah mata api palsu. Apakah ada tawaran lain? Ucap wanita berbaju merah ini juga tahu bahwa harga tersebut sudah cukup mencengangkan. Nilai jasa 300 juta tidak tinggi, tetapi mata api palsu pasti mencegah banyak orang menaikkan harga. Tepat ketika semua orang mengira bahwa bambu langit berbintang adalah harganya, harga baru muncul di layar besar di atas meja lelang, 300 juta layanan berjasa, ditambah 10 kati ikan senguang, dan sebotol berisi 5 pil surgawi dengan atribut 5 elemen yang berbeda. Begitu harga ini keluar, langsung bikin heboh. Bambu langit berbintang dapat membuat orang merasakan sajak bintang, tetapi dausen dan surgawi juga dapat membuat orang merasakan sajak Tao.
Pil Dewa Jalan Surgawi berasal dari pohon Dewa Jalan Surgawi, salah satu dari 10 sumber dao besar. Buah asal Jalan Surgawi yang dihasilkan oleh pohon Dewa Jalan Surgawi memiliki kekuatan untuk memahami jalan surga. Satu buah asal Jalan Surgawi atau pil Dewa Jalan Surgawi jauh lebih rendah daripada bambu langit bintang, tetapi pihak lain mengeluarkan 5 celestial pills dengan atribut yang berbeda. Artinya, pil Dewa Surga, kayu, air, api, dan bumi, dan atribut 5 elemen adalah atribut yang paling umum di alam semesta, dan itu juga merupakan atribut dasar. Siapapun dapat mengembangkan 5 atribut ini. Oleh karena itu, pil dewa dari 5 elemen untuk semua yang mulia, itu adalah hal yang luar biasa. Selain itu, adapun 10 kati ikan senguang, ini benar-benar setara dengan Raja Ikan Senguang, dan nilainya tidak terukur. Saat kedua harta ini keluar, mereka langsung menimbulkan sensasi. Harga ini secara alami dikutip oleh Qin Chen. Setelah Qin Chen mengajukan penawaran, tidak ada yang mengajukan penawaran lagi. Dia mengeluarkan Raja Ikan Senguang dengan berat 10 kati sekaligus, ditambah 5 pil Dewa Surgawi. Bahkan wanita berbaju merah yang mengadakan pelelangan pun sedikit terharu. Dia tidak mengerti bahwa orang yang menawarkan harga memiliki barang yang begitu bagus. Mengapa dia tidak membawanya ke rumah lelang untuk membantu mengirim pelelangan? Raja Ikan Senguang seberat 10 jin pasti bisa dimasukkan ke dalam sesi pemanasan depan. Bahkan di pasar gelap ini, butuh sekitar 10.000 tahun untuk muncul. Setelah menunggu beberapa saat lagi, dan melihat memang tidak ada yang melanjutkan penawaran, dua harga terakhir memiliki kelebihannya masing-masing, dan saya hanya bisa melihat harga orang yang memiliki bambu langit berbintang. Lantai pelelangan sunyi, tetapi semua orang di lantai tidak bisa tenang. Karena tindakan kerahasiaan lantai lelang, pengirim dan penawar tidak akan mengungkapkan identitas mereka, jadi semua orang menunggu dalam diam. Di dalam kotak, Gu Limo dan Tian Xiong menatap Qin Chen dengan ragu. Mereka semua tahu bahwa harga dikutip oleh Qin Chen. Ikan 10 jin senguang hampir merupakan yang terbesar kedua di antara semua ikan senguang yang ditangkap oleh Qin Chen di Nether Star River, dan hanya Qin Chen yang bisa menjual harga ini. Setelah lebih dari selusin napas, wanita berbaju merah yang memimpin pelelangan tampaknya telah menerima pesan tersebut dan tiba-tiba berkata, pelelang bambu langit bintang telah memilih tawaran 300 juta jasa dan mata api palsu. Selamat untuk teman ini. Tapi dia ingin bertanya, seorang teman dari ikan-ikan senguang, dia bersedia menukar sesuatu yang lain dengan ikan ini, apakah kamu setuju? Tentu saja, jika teman ini mau, pelelangan pasar gelap saya juga akan bersedia menempatkan raja ikan ini di pelelangan ini dengan harga tambahan. Ucap wanita berbaju merah berkata sambil tersenyum. Sebagai anggota staf pasar gelap, dia tidak menghubungi Qin Chen secara pribadi, tetapi berbicara secara terbuka. Begitu pernyataan ini keluar, terjadi keributan di setiap kotak, karena banyak orang yang sangat tertarik dengan ikan semacam itu. Qin Chen bahkan tidak repot-repot menjawab, jadi dia langsung menarik tawarannya. Melihat Qin Chen menarik tawaran itu, wanita berbaju merah itu juga tahu bahwa Qin Chen tidak setuju dan melanjutkan pengiriman. Wanita berbaju merah mengeluarkan kotak batu giok lain dan mengangkatnya dan berkata, benda kedua dalam pelelangan ini disebut cahaya milenium. Itu keluar dari alam misterius di kehampaan alam semesta. Perpaduan cahaya milenium ini dapat memiliki efek tertentu pada ruang dan waktu. Meningkatkan kecepatan terbang prajurit, dan bahkan berubah menjadi cahaya milenium. Tatapan Qin Chen menjadi serius lagi. Ini memang hal yang baik. Itu bisa memiliki pemahaman tentang ruang dan waktu. Ini yang pertama dan kedua, bisa meningkatkan kecepatan terbang, yang juga sangat menarik bagi yang kuat. Dalam satu pertarungan, jika pertarungan di level yang sama lebih cepat dan di garis depan, itu setara dengan banyak kekuatan. Orang yang lebih cepat lebih nyaman dan bisa lari jika tidak bisa bertarung. Tapi yang membingungkan Qin Chen adalah bahwa atmosfer cahaya berusia 1000 tahun ini tidak sekuat bambu langit berbintang sebelumnya. Menurutnya, cahaya berusia 1000 tahun ini pasti tidak kalah dengan bambu langit berbintang. Hehe, cahaya milenium? Aku pernah mendengar bahwa itu seharusnya berasal dari dunia rahasia yang sangat menakutkan di alam semesta,
yang mengandung makna ruang dan waktu yang mendalam. Namun, makna ruang dan waktu yang mendalam dapat dengan mudah dipahami. Di ranah bangsawan, tidak ada yang tidak memahami ruang. Tapi aturan waktunya tidak begitu mudah dimengerti. Kata Tian Qiong menggelengkan kepalanya. Aturan waktu sulit untuk dipahami, tetapi masih ada beberapa ras khusus dan orang kuat individu yang menguasai beberapa di antaranya. Bukankah Lord Dimension adalah penguasa aturan waktu? Gumam Gulimo melirik Qin Chen. Dia telah melihat Qin Chen menggunakan aturan waktu ketika berperang melawan Yang Mulia Juesan. Sayangnya, tidak ada gunanya menguasai aturan waktu. Cahaya 1000 tahun ini sama dengan hati druid. Seseorang telah memperolehnya sebelumnya, dan memang telah memperoleh pemahaman tentang ruang dan waktu. Ada beberapa peningkatan dalam kecepatan, tetapi tidak ada perubahan kualitatif. Terlalu sulit untuk memahami arti sebenarnya dari ruang dan waktu dengan mengandalkan 1000 tahun cahaya, apalagi menjelma menjadi cahaya milenium.